Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Febriana dan NRP 50012210078. Oke, saat ini saya ingin menjelaskan mengenai em, soal-soal pada evaluasi tengah semester mata kuliah metode inversi. Oke, jadi di sini ada turunan persamaan Jacobian yang menggunakan model self potential aspect, di mana samanya itu seperti ini, di mana P-nya itu merupakan XI min D cos theta plus H sin theta, dan B itu sama dengan XI min D kuadrat ditambah H kuadrat. Dengan kata lain, eh, bersama model self potential ini bisa diganti menggunakan F X1 sama dengan K, ininya bisa diganti dengan P, yang ini bisa diganti dengan P, dan pernya itu bisa diganti dengan B, ini kan B pangkat Q. Oke. Ya, selanjutnya yaitu matriks Jacobian J itu didefinisikan sebagai turunan pertama dari fungsi model Gn terhadap parameter model di mana M-nya itu sama dengan A, D, H, theta, dan Q. Sehingga persamaannya itu menjadi, samaan Jacobian itu menjadi J sama dengan do Gm per do K, do Gm per do D, do Gm per do H, do Gm per do theta, dan do Gm per do Q. Ya, selanjutnya masing-masing komponen tersebut ini dari matriks Jacobian dapat diturunkan persamaannya menggunakan model SP sebagai berikut. Nah, untuk turunan terhadap K itu D, G, M per do K itu sama dengan P per B pangkat Q. Untuk turunan terhadap D itu do GM per do D itu menghasilkan minus K cos theta per B pangkat Q minus 2K PP D min X I per B pangkat Q plus 1. Untuk turunan terhadap halnya itu didapatkan K sin theta per B pangkat Q minus 2HK Queen P per B pangkat Q plus 1. Dan untuk turunan terhadap theta itu do GM per do theta itu sama dengan K minus X X I min D sin theta plus H cos theta per B pangkat Q. Untuk turunan terhadap Q-nya itu didapatkan K log BP per B pangkat Q. Yang selanjutnya kita masuk ke source code inverse gravity Gauss-Newton dan Leverberg Marquardt. Nah, di mana shortcutnya itu seperti yang saya tampilkan di, nah, di sini X-nya itu saya memilih nilai dari minus 10, minus 90, 1 sampai dengan 90, di mana satu ini merupakan titik puncak pada grafik yang nantinya ada grafik. Untuk nilai M through Gauss-Newton itu di 50, 500, 1,4, 0,6, dan 6. Nah, ini tuh merupakan nilai yang ada di sini, yaitu H, A, Win, Mu, D, sama X. Nah, jadi ini nilai H, nilai A, nilai tadi nilai Q, nilai Mu, sama nilai B, sama nilai X. Nah, selanjutnya untuk M through Lm itu nilainya itu ada, saya memilih 40, 750, 1,5, 1, dan 5. Nah, untuk M0-nya itu pada Gauss Newton itu saya memilih 50, 450, 1, 0,5, dan 5,5. Sedangkan untuk M0 pada Leavenworth Marquardt atau LM-nya itu 40,
730, 1,3, 1,2, dan 5,2. Nah, untuk shortcut pada Jacobiannya itu seperti yang ditampilkan di layar, seperti ini. Terus untuk gravitasinya seperti ini. Untuk inversi gravitinya seperti ini. Dan untuk noise 5% yaitu seperti ini. Nah, jadi semua source code yang di sini itu sudah saya kirimkan lewat RAR yang sudah saya kumpulkan di MyITS. Udah ada pengumpulan. Oke, langsung aja kita run. Sebentar. Oke, jadi setelah di run itu kita mendapatkan 4 grafik ya. Jadi untuk grafik yang pertama itu ini inversion using Gauss-Newton. Terus ada convergent kurva Gauss-Newton. Terus ada inversion using Levenberg-Marquardt method. Dan juga terakhir itu ada grafik convergent curve pada Levenberg-Marquardt. Nah, untuk analisisnya itu sudah saya buatkan di dalam Word dari analisis ini. Oke, nah jadi ini itu merupakan hasil run yang sudah saya buat source code-nya. Nah, dari dari grafik ini terlihat bahwa invasi data anomali gravitasi residu ini dilakukan menggunakan metode Gauss-Newton berdasarkan data sintetik yang dihasilkan dari mode sebenarnya. Nah, M3 itu saya memilih dari 50, 500, 1,4, 0,6, dan juga 6. Dengan rentang data pengukuran X-nya itu dari 90, dari minus 90 sampai 90. Oke. Nah, dari data ini menghasilkan itu total 181 titik data. Nah, untuk penambahan noise-nya itu sebesar 5%. Penambahan noise-nya itu menyebabkan data observasi sedikit tersebar dari bentuk teoritis. Oke, untuk model awalnya itu M0-nya itu saya memilih nilai dari 50, 450, 1, 0,5, dan 5,5. Ada versi ini menunjukkan perbedaan nyata banding dibandingkan model sebenarnya yang lebih kecil. Nah, ba- ba- bisa dilihat dari M terus sama nilai M terus sama yang M0-nya itu kayak perbandingannya itu sangat kecil. Nah, sehingga grafiknya itu kurva model awal pada garis biru ini tidak mengikuti pola anomali data observasi dengan baik. Memperlihatkan mismatch signifikan setelah proses interview Gauss-Fisely modelisasi inversi solusi model GM itu mendekati kurva data observasi dengan lebih baik. Nah, pola Manel yang dihasilkan oleh solusi lebih halus dan mendekati amplitudo maksimal data observasi. Namun, pada beberapa bagian puncak dan lemah anomali masih terdapat sedikit penyimpangan, menandakan bahwa fitting belum sempurna akibat deviasi awal model yang cukup besar. Bisa dilihat di sini ya, kalau grafik inisial model gennya itu cenderung tidak selinier dengan observed dan inisial model GM-nya. Tetapi observed dengan solusi model gennya itu nilai garisnya itu sangat linear, sedangkan inisial modelnya itu mereka sangat bertentangan. Oke, itu untuk inversion using Gauss method. Selanjutnya kita masuk ke convergence source
Gauss metodenya. Nah, di sini merupakan grafik konvergensi MSE atau root mean square error terhadap jumlah iterasi. Dia pada grafik menunjukkan bahwa penurunan RSE ini yang cukup cepat ini pada iterasi awal ini menunjukkan bahwa metode Gauss itu mampu dengan efektif memperbaiki mismatch pada tahap-tahap awal inversi. Nah, setelah sekitar 10 ini di sini 10 sampai 20 iterasi, laju penurunan MSN mulai melambat dan cenderung mendarat. Ya, polanya mengidentifikasi bahwa solusi sudah mendekati kondisi optimal setelah inversi ke-20. Nah, setelah inversi ke-20 ini, nilai inversi akhir yang cukup kecil, walaupun tidak sepenuhnya nol akibat adanya noise pada data. Nah, terus analisis selanjutnya itu mengenai inversion using Levenberg-Marquardt method. Nah, di sini merupakan ada grafik yang tidak jauh beda dengan metode Gauss-Newton yang tadi. Nah, di mana pada grafik yang didapat ini saya memilih angka M-nya itu di 40, 7, 50, 1,5, 1, dan 5 dengan dominan X itu minus 90 sampai 90. Dan untuk mode awal atau MO-nya itu saya memilih angka di 40, 7, 30, 1,3, 1,2, dan 5,2. Nah, sama seperti Gauss Newton sebelumnya, eh, nilai M terus sama M0 pada metode Levenberg-Marquardt ini relatif dekat terhadap model sebenarnya, meskipun terdapat perbedaan posisi nilai-nilai yang cukup kecil. Oke, pada grafik kurva model awal ini pada garis biru ini sudah cukup mendekati bentuk umum dari data observasi, menunjukkan bahwa deviasi awal ini tidak terlalu besar. Setelah diversi dengan metode Levenberg-Marquardt, solusi model solusi model yang berwarna merah titik-titik ini terlihat mampu menyesuaikan pola data observasi dengan sangat baik, bahkan lebih presisi dibandingkan hasil inversi metode Gauss-Newton pada kasus sebelumnya. Nah, puncak dan lemah anomali gravitasi ini berhasil diikuti secara akurat oleh solusi inversi. Di grafiknya ini tidak jauh beda dengan Gauss-Newton ternyata, tetapi yang ini tuh jauh lebih presisi antara eh, garis observed dengan solusi model RM. Oke, selanjutnya yaitu gambar RMSE sebagai fungsi literasi hasil inversi menggunakan Levenberg-Marquardt. Nah, dari grafik ini terlihat bahwa nilai RMS-nya itu mengalami penurunan yang cepat di awal iterasi, sama dengan Gauss-Newton tadi. Di awalnya itu penurunannya sangat cepat, tetapi lebih cepat menggunakan Levermark. Namun, perbedaan mencoloknya adalah bahwa dengan metode Lambert, laju penurunan MSI cenderung lebih stabil dan terus berkurang sehingga mendekati nilai minimum dengan lebih halus. Nah, bisa dilihat di sini nilai minimumnya itu sangat halus sekali dibandingkan dengan Gauss-Newton tanpa fluktuasi besar. Nah, dalam iterasi ini nilai RMSI terus menurun setidaknya sampai 20 sampai 30 terus menurun, menunjukkan kestabilan metode metode Levenberg-Marquardt dalam mengatasi permasalahan nonlinear yang moderat. Nah, konvergensi yang lebih halus ini menunjukkan keunggulan metode metode ini dalam menangani deviasi awal yang kecil hingga sedang, serta dalam mengoptimasi solusi di sekitar minimum lokal tanpa melompat terlalu jauh. Oke, sekian penjelasan analisis dari grafik Gauss, Newton, dan Levenberg yang sudah saya jelaskan tadi untuk memenuhi eh, evaluasi tengah semester pada mata kuliah metode inversi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.